Chapter 367. Kisah yang seharusnya tidak ada, 2. Apartemen Kim Ha-jin. Dengan hati-hati aku meletakkan seragam teratai hitam dan elang gurun di sofa. Setelah lama menatap mereka, saya melihat ke dalam kotak lagi untuk melihat apakah ada hal lain. Sebuah kotak hitam kecil terselip di bagian bawah. Sebuah kotak di dalam sebuah kotak. Aku memiringkan kepalaku saat aku membuka bungkusnya. Di dalam kotak hitam ada jam tangan pintar dan sebuah amplop kecil. Saya pertama kali mengeluarkan smartwatch. Tali dan casingnya dihiasi obsidian, membuatnya terlihat mewah. Itu adalah jam tangan teknologi tinggi yang sama yang Yoyonha khusus buat untuk saya. Saya mencoba menyalakannya, dan berfungsi dengan baik. Tidak masalah mengenali saya sebagai pemiliknya juga. Saya bisa segera melihat ide Kim Ha-jin, bersama dengan rekening bank saya, akun saham, dan aset pribadi lainnya yang disimpan di dompet pengguna. Saya pertama kali memeriksa berapa banyak uang yang saya miliki. Kekayaan yang tersimpan dalam rekening lebih dari yang saya kira. Sampai-sampai nafas terkejut keluar dari mulutku. Hanya rekening bank saya saja yang menampung 30 juta won. Dalam hal saham, saya memiliki 10 saham farmasi esensial, 10 saham esensial Dynamics, 10 saham Essence of the Stride, semuanya berjumlah 60 juta won. Itu far kurang dari apa yang saya miliki sebelumnya, tapi saya masih sangat berterima kasih. Petik 2. Tetapi melihat kepemilikan saham saya tiba-tiba teringat sesuatu dari masa lalu. Setiap kali bos merajuk atau jatuh, saya akan menjualnya saham saya. Karena Essence of the Strike saham yang tidak terdaftar adalah aset yang dapat dipercaya yang sulit diperoleh bahkan dengan uang, mereka adalah obat untuk meningkatkan suasana hati bos. Meskipun dia selalu mengatakan dia tidak membutuhkannya, sudut mulutnya akan berkedut dan wajahnya akan memerah. Dia benar-benar tidak bisa lebih manis jika dia mencoba. Petik 2. Tetapi ketika pikiran saya mencapai titik ini, saya tidak punya pilihan selain menurunkan jam tangan pintar saya. Riak-riak yang disebabkan oleh ingatan lama menyebar membentuk gelombang besar. Merasa seperti kehilangan kesadaran, saya bersandar di sofa dan tenggelam lebih dalam ke dalam kenangan. Saya mulai sangat merindukan semua orang, Evandel dan Rahel, Chae Na-yun dan Kim Soo-ho, Yoyonha dan bos, dan bahkan teman-teman dan keluarga yang seharusnya berada di dunia saya. Ya, aku tidak punya teman dekat, tapi aku benar-benar ingin melihat ayah dan ibuku. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka begitu mereka tahu aku sudah pergi. Tapi jangan khawatir, saya membuat keputusan ini sendiri. Karena waktu dunia ini mengalir berbeda, bahkan jika saya mati karena usia tua, kurang dari 100 hari akan berlalu di sana. Petik 1. Saya menemukan diri saya membenarkan pilihan saya. Petik 2. Aku menamparkan pipiku. Karena saya memutuskan untuk tidak menyesali keputusan saya tidak bisa hanya tinggal di sini dengan menyedihkan. Aku memaksakan diri dan mengenakan seragam teratai hitam. Karena saya sedikit lebih pendek, ujung ekor seragam menyentuh tanah. Tetapi pada saat saya memikirkan inisial, seragam secara otomatis menyusut agar pas dengan tubuh saya. Tampaknya fungsi yang saya tambahkan ke seragam masih ada di sana. Saya melihat diri saya di cermin ukuran penuh sebelum menyimpan Desert Eagle di sarungnya. Desert Eagle sangat ringan. Saya kemudian duduk di sofa. Sudah saatnya memikirkan apa yang harus dilakukan mulai sekarang. Tetapi karena saya tidak dapat menemukan apapun, saya mengambil jam tangan pintar saya untuk menjelajahi internet. Petik 2. Dia bilang itu koneksi internet, kan? Saya ingat Yoyonha membual kepada saya tentang hal itu di masa lalu, bahwa jam tangan pintar ini memiliki teknologi lebih tinggi daripada kebanyakan komputer berteknologi tinggi di pasar. Saya menempatkan jam tangan pintar di atas meja dan berubah ke mode desktop. Keyboard hologram dan monitor memproyeksikan diri ke udara. Saat saya menjelajahi portal web, situs web tertentu menarik perhatian saya. Itu adalah situs web novel. Ketika saya melihatnya, senyum muncul di wajah saya. Petik 2. Haruskah aku menulis novel? Jika saya menulis sekitar 10 tahun terakhir, saya telah mengalami sebagai novel. Tidak, itu mungkin tidak akan menyenangkan. Saya tidak punya rencana untuk menulis novel lagi. Saya membuang pemikiran itu dan mulai mencari situs web lain, terutama berfokus pada papan pekerjaan. Saya ingin bekerja, paling tidak, aku ingin merasakan bahwa aku masih hidup. Selamat datang di situs web tentara bayaran terbesar Korea, Desert Soul. Open recruitment for mercenaries. Permintaan misi. Periksa, batalkan misi. Mata duitan. Ini cukup menggoda. Saya memiliki Desert Eagle untuk pelanggaran dan seragam teratai hitam untuk pertahanan. Seharusnya sulit bagi sebagian besar serangan untuk menembus kekuatan pertahanan seragam. Namun, masalahnya adalah kemampuan menembak tajam saya. Saya juga tidak ingin melompat kembali ke tengah-tengah pertempuran ketika saya hanya berhasil melarikan diri darinya. Oh benar, ada sesuatu yang lain. Saya mendekati kotak hitam lagi, mengingat amplop kecil yang datang dengan jam tangan pintar. Amplop itu tebal seolah punya surat. Ayo lihat. Merasa kesepian, aku bergumam pada diriku sendiri ketika aku merobek amplop itu. Dari amplop,
Tetesan air kecil jatuh dan menempel di tubuhku. Awalnya saya terkejut, tetapi saya langsung bersyukur. Saya mengenali tetesan air ini. Itu adalah senjata, tak berbentuk, yang bukan cairan atau padat dan merupakan item peringkat unik pertama yang pernah saya dapatkan di dunia ini. Meskipun jauh lebih kecil daripada di masa lalu, ini, tanpa diragukan lagi, Aether. Senang bertemu denganmu lagi. Aku menghentikan diriku untuk merobek sensasi Aether yang sudah kukenal dan menerimanya. Aether menempel di tubuhku seperti lem. Tetapi bahkan setelah Aether muncul, amplop itu tetap tebal. Bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang lain di dalam, aku mengintip ke dalamnya. Ada kertas di dalamnya. Ini adalah. Saya meraih ke dalam amplop dengan jari-jari saya dan mengeluarkan kertas. Di permukaan kertas seperti kupon ini ada kata-kata yang ditulis dengan tulisan tangan yang aneh. Kupon akuisisi fisik, Fisiok memori obat. Petik 2, PF. Saat aku melihatnya, tawa keluar dari mulutku. Itu adalah tawa yang menyenangkan dan menyenangkan. Tampaknya ini adalah hadiah terakhir yang ditinggalkan rekan penulis untuk saya. Tapi saya tidak tahu mengapa itu, obat memori fisik. Mengapa bukan Master Sharpshooter, fisik disfungsi sihir, sistem konsolidasi acak, atau parkour? Yah, aku benar-benar tidak bisa mengeluh. Karena ini adalah satu-satunya fisik yang tersisa untuk penulis bersama saya harus merumuskan rencana masa depan saya menggunakannya. Saya melihat monitor hologram lagi. Setelah memasukkan Help Wanted Cafe lagi, saya mencari kata kunci tertentu. Sama dengan. Cari, farmasi penting. 15.321 pos termasuk, farmasi penting. Pemberitahuan perekrutan terbuka untuk Essential Pharmacy tidak ada. Sepertinya mereka akan mempekerjakan banyak orang saat ini. Adakah yang ingin melamar di sini? Essential Pharmacy terlalu sulit dan tidak dapat diprediksi. Terakhir kali, saya mendengar pertanyaan adalah bagaimana cara membunuh naga atau sesuatu. Aku dengar gaji untuk posisi peneliti luar biasa. Dan karena perang melawan kejahatan baru. Sama dengan. Tepat sekali. Setelah membaca posting selama sekitar 3 menit, saya menganggukkan kepala. Ini adalah cara terbaik saya bisa menggunakan fisioterapi memori obat. Memikirkan hal itu, saya telah membunuh terlalu banyak orang di dunia ini. Pada awalnya, saya membenarkan diri saya dengan mengatakan mereka hanya karakter dalam novel. Setelah saya mengenali dunia ini sebagai dunia nyata, saya mengubah kisah itu menjadi hal yang perlu. Mungkin ini adalah alasan bahwa rekan penulis meninggalkan fisik ini. Dia telah meninggalkan saya kemampuan yang bisa menyelamatkan orang, daripada membunuh. Tiba-tiba, apa yang dikatakan Kim Suho di masa lalu menyapu telingaku. Semua orang di dunia ini adalah karakter utama. Dia benar. Bahkan jika semua orang melupakan saya bisa menjalani hidup saya sendiri. Mungkin saya bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih setia daripada sebelumnya. Paling tidak, saya saat ini tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti memperlakukan dunia ini sebagai sebuah novel. Sambil menyeringai, aku mencengkeram kupon fisioterapi memori obat. Kemudian, aku merobeknya menjadi 2. Arus biru mengalir keluar dari potongan melintang kupon. Dengan demikian, arus yang membawa fisik perlahan meresap ke dalam tubuh saya. Wah! Meskipun efek obat yang saya hafal sebelumnya seharusnya sudah diriset, tidak masalah. Saya bisa memulai dari awal. Ayo lihat. Cek. Saya bertepuk tangan dengan penuh semangat dan mengakses situs web. Dan 5 menit kemudian, saya menyadari bahwa rekrutmen terbuka Essential Pharmacy membutuhkan latar belakang pendidikan. Masuk akal. Maksud saya, perusahaan farmasi apa yang akan menerima seseorang yang tidak sekolah kedokteran? Karena itu adalah hal yang jelas, itu bahkan tidak terdaftar di situs kerja. Ya, saya tidak mau menyerah. Kira saya akan melamar ke departemen penjualan atau sesuatu. Petik 2. Inggris, Istana Buckingham. Di dalam kantor pribadi di Istana Buckingham, Rachel bersama Evandel, yang sibuk berbicara dengan teman-temannya melalui video call. Gelombang sampai jumpa lagi. Saya punya banyak waktu sekarang. Petik 2. Evandel, kamu terkenal sekarang. Apakah kamu yakin? Mehem, jangan khawatir, saya punya waktu. Hihi. Petik 2. Yai, maka kami akan menunggumu gelombang. Melihat Evandel tersenyum cerah ketika dia berbicara dengan teman-temannya, Rachel berpikir agak acak. Apakah anak-anak kecil selalu menggunakan tanda seru ketika mereka berbicara dengan teman-teman mereka? Tidak, bukan itu. Lalu apa yang dia pikirkan? Rachel mengerutkan alisnya tetapi gagal mengetahuinya. Gelombang sampai jumpa gelombang. Pada saat itu, Evandel menutup telepon. Evandel tersenyum mekar, lalu meludahkan kata-kata itu. Aku ingin melihatmu gelombang. Aku ingin melihatmu. Rachel tidak tahu apa artinya itu. Baru-baru ini, baik sebagai bentuk tidur berbicara atau panggilan naluriah, dia mulai mengatakan kata-kata, aku ingin melihatmu gelombang. Dia akan mengatakan ini di tengah makan, mandi, berlarian, dan bahkan tidur. Aku ingin melihatmu gelombang.
Itu hampir seperti kebiasaan. Bahkan ketika Rahel bertanya siapa yang ingin dilihatnya, Evandel hanya akan memiringkan kepalanya. Tok, tok. Pada saat itu, sepasang suara mengetuk terdengar, dan sekretaris pengadilan kerajaan berbicara. Dia hampir tiba. Yoyonha sepertinya hampir ada di sini. Rahel mengembalikan jawaban ia yang sederhana dan berjalan keluar dari istana bersama Evandel. Perdana Menteri, kabinetnya, dan anggota parlemen berkumpul di taman. Jangan gugup, Putri. Negosiasi terlihat menguntungkan. Petik 2. Meskipun mengatakan ini, Perdana Menteri gemetaran tanpa henti. Petik 2. Ya, jangan terlalu gugup, Perdana Menteri. Hahaha, gugup. Tidak pernah gugup. Hahaha. Bagaimanapun, setelah sekitar 5 menit menunggu, limusin Yoyonha muncul bersama dengan rombongan penjaga yang luar biasa. Setelah turun, Yoyonha memasuki ruang pertemuan sambil menerima sambutan hangat dari Perdana Menteri dan anggota parlemen. Yoyonha menjawab lelucon Perdana Menteri dengan sangat dingin. Sekarang, mari kita mulai negosiasi. Tapi sebelum itu, mengapa ada anak di sini? Di dalam ruang rapat, Yoyonha menemukan Evandel duduk di dalam ruangan yang penuh dengan politisi yang cocok dan sedikit kehilangan ketenangannya. Putri Rahel. Pandangan tajam Yoyonha beralih ke Rahel. Iya. Rahel mengerjapkan matanya dan pura-pura tidak sadar. Evandel juga mengedipkan matanya dan menatap Yoyonha. Duduk di kursi yang jauh lebih besar dari tubuhnya, Evandel merasa kesulitan untuk meletakkan kedua tangannya di atas meja. Yoyonha merasa ini sangat lucu. Tetapi dia tahu untuk tidak mencampur-adukkan bisnis dengan kesenangan. Petik 2. Ini adalah pertemuan negosiasi yang penting. Tolong tinggalkan Evandel. Petik 2. Tidak, Evandel ada di sini karena dia ingin menjadi bagian dari pembicaraan. Rahel berbicara ketika dia memandang Evandel. Apa? Yoyonha mengerutkan kening. Putri ini mencoba menggunakan anak untuk negosiasi. Evandel ingin menjadi pahlawan di masa depan, dan pengadilan kerajaan Inggris berencana untuk mendukungnya sebanyak mungkin. Lagi pula, bakatnya luar biasa. Kami berharap, melalui pertemuan ini, Evandel akan menjadi anggota Guild Korea dan Guild Inggris. Petik 2. Bahu Yoyonha berubah kaku. Apa yang dikatakan Rahel jelas. Yoyonha memutar otaknya sebelum mengeluarkan batuk kering dan menganggukkan kepalanya. Saya melihat, ya, aku pernah mendengar tentang pencapaian pahlawan kecil kita. Kamu hebat, pahlawan Evandel di masa depan. Petik 2. Hehehe. Terima kasih. Petik 2. Evandel mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan tawanya karena pujian Yoyonha. Yoyonha juga tersenyum ringan dan membentangkan dokumen yang dibawanya. Petik 2. Kalau begitu mari kita mulai negosiasi, termasuk status Guild Pahlawan Evandel Nim di masa depan. Korea, Seoul, rumah Chae Jochul. Kami di sini, pahlawan Nim. Di sisi lain, suara dari kursi pengemudi membangunkan Chae Nayun dari tidurnya. Dia telah kembali setelah menyelesaikan misinya sebagai pahlawan. Dia membuka matanya dengan sempit, dia meneteskan air liur dari mulutnya, dan air mata mengalir dari matanya. Air liur adalah satu hal, tetapi mengapa dia menangis? Terima kasih, Huam. Chae Nayun menguap dan menghapus air mata dan air liur. Jam berapa? Pukul 1.30 pagi. Oh gelombang benarkah? Saya bertarung selama 18 jam. Aku bertanya-tanya mengapa aku sangat lelah. Petik 2. Kenapa kamu tidak membentuk tim juga? Ini akan mengurangi kelelahan Anda secara signifikan. Petik 2. Tidak, saya suka sendirian. Petik 2. Posisi resmi Chae Nayun adalah pahlawan besar. Itu sama dengan posisi pemimpin tim, dan dia adalah salah satu perwira tertinggi di Essence of the Stride. Meskipun dia memiliki hak dan wewenang untuk membentuk timnya sendiri, dia tidak melakukannya. Dia menyelesaikan misinya hampir secara eksklusif sendirian. Chae Nayun sendiri tidak tahu alasannya. Dia hanya berpikir dia harus. Kamu bisa kembali. Saya akan pergi pada besok, jadi istirahatlah. Petik 2. Ya terima kasih. Chae Nayun turun dari limusin dan mengirim sopir pulang. Seperti biasa, dia berjalan melewati pintu depan Hanok. Tapi hari ini, dia dibangunkan oleh kehadiran tertentu. Itu bukan kehadiran seorang pembunuh. Bahkan, kehadiran ini membuatnya jelas bahwa itu ada di sana. Chae Nayun berhenti dan berbalik ke arah itu. Oi, wanita gila, sudah lama. Petik 2. Dari kegelapan, sosok destruktif muncul. Otot-otot yang menakutkan dan urat-urat yang menonjol. Monster manusia yang tampaknya mustahil dibunuh dengan pisau. Chae Nayun meraih ke belakang dan meraih balmungnya. Petik 2. Jangan terlalu waspada. Bisnis saya tidak bersama Anda. Petik 2. Chok Jungyong melambaikan tangannya dan berjalan dengan bangga ke pintu depan. Chae Nayun tidak santai dan meludahkan. Ada urusan apa denganmu? Sudah kubilang, bisnisku tidak bersamamu. Aku di sini untuk kakekmu. Petik 2. Kakek. Ya, saya datang untuk membuat kakekmu menebus dosa masa lalunya. Petik 2. Apa? Jangan pura-pura tidak tahu. Insiden Koang Oh. Petik 2. Chae Nayun tersentak. Dia tahu apa insiden itu.
Membunuh orang yang tidak bersalah untuk membungkam lawan politik, menyembunyikan semua catatan dan memanipulasi media, pembantaian yang sangat keji. Dan, apa itu? Bukankah ada sesuatu yang penting? Jadi katakan padaku, di mana Grandmu? Ketika Chok Jungyong bertanya, tiba-tiba, sebuah panah terbang ke depan dan memukul bagian belakang kepala Chok Jungyong. Itu pasti cukup kuat, ketika kepalanya membungkuk ke depan dalam sudut 90 derajat. Chok Jungyong tetap dalam posisi itu untuk sementara waktu sebelum menggertakkan giginya dan menatap balik. Wanita bodoh itu, apakah dia pikir dia pemimpinnya sekarang? Petik 2. Jangan kasar. Suara jernih terdengar dari langit. Terkejut, Chae Nayun menoleh ke arah suara itu. Seorang pemanah berkerudung duduk di atas pohon pinus di dekat mansion. Maaf karena mengunjungimu tiba-tiba, Chae Nayun Si. Pemanah berkata begitu ketika dia mengangkat tudungnya. Tapi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kami ingin mendapatkan pendapat Anda juga, jadi maafkan kami atas kekasaran kami. Petik 2. Ketika wajah pemanah itu terungkap, mata Chae Nayun menjadi kaget. Petik 2. Senior Jin Seyeon. Iya. Jin Seyeon tersenyum tipis dan menatap Chae Nayun. Senang bertemu denganmu, Junior Chae Nayun. Kenapa kamu ada di sini? Atau lebih tepatnya, hubungan apa yang kamu miliki dengan babi otot gila ini? Petik 2. Otot babi, apakah kamu keluar dari? Tak Jin Seyeon mendarat dengan ringan. Dia berjalan mendekati Chae Nayun, yang panik dan berbicara dengan ekspresi kaku. Aku tahu ini mungkin mendadak, tapi aku ingin meminta pendapatmu. Pendapat, milikku. Ketika Chae Nayun bertanya balik dengan bingung, Jin Seyeon menjawab dengan serius. Aku akan langsung ke intinya. Kami berencana untuk merampok farmasi esensial dan mengembalikan emosi ke Chae Jochul. Petik 2. Hah? Saat Jin Seyeon melewatkan beberapa penjelasan, kepala Chae Nayun yang sudah kosong dibersihkan.